mid lane. Kalau misalkan pakai Aurora, Vexana yang harusnya galak di awal, tapi nggak galak, ganti aja main Cecilion. Jungle juga sama, jungle fighter misalkan kayak Alpha, Fredrin nggak turtle, itu ganti aja main Yusanshin. Nah, Itu kayak gitu. buset itu ya teman-teman ya. Dengerin mantan coach dari Aero ngomong. Gue pelatih ini lumba-lumba Enggak. sama pelatih beruang kayaknya nih ada cakarannya masih ada nih Lung. Enggak banyak yang tahu tapi kayaknya dulu. Gak apa-apa. Tapi ya untuk ngomongin draft game kedua, kalau memang ya, kalau seandainya memang NIP Flash itu coba-coba di awal, di game tadi maksudnya, berarti memang dia harus udah matang sih, karena coba-cobanya dia tadi bener-bener bahaya. Kondisinya dia yang pakai Bruno kan? Ya. Justru kalau memang mau coba-coba tadi Twisted main yang coba gak sih? Dia ngelepas Brunonya, dia ngelepas Suyonya, Iya. dia ngelepas Cusin maksudnya di draftnya tadi. Nah, sekarang tetap Bruno gak mau dikasih. Beda ya, kasusnya beda ya. Beda ya. Kalau NIP Flash kayaknya nggak dulu nih ngelepas Bruno. Twisted Man siap. Mau ditawarin aja dia nggak ambil. Dia bisa ganti hero-nya. Tapi ngelihat dari Matilda, Povius dan juga Bruno, berarti sekarang trade-nya masih ada di Cusin. Cusin sebenarnya nggak terlalu perayo lah untuk mereka berdua ya. Frontlinernya ada Hylos. Dan juga mungkin kalau ngomongin soal Ini padahal kemarin dari coachnya sendiri juga ngomong loh. Ini kalau mereka juga masih tertinggal dari beberapa level lah. Ya, lain gitu. Tapi dengan hari ini mereka menunjukkan kayak gini, buset deh, adaptif banget ini mah Twisted Mind. gue bisa bilang ini dua-duanya region berkembang sih. Entah kenapa karena di SG juga gue tetap masih bilang region berkembang, bukan jadi region kuncinya ya, region utama. Karena memang mereka juga masih mengadaptasi meta gitu kan, bukan yang gimana-gimana juga. Hylos Band, oke. Ini perbandingan antara Cusin, Dikasih lagi sekarang. Mereka mau ngambil Gatot, ayo ngambil Pove yang udah di band udah nggak bisa lagi. Khalid dulu kah atau Suyo yang emang terlepas juga mereka mau membalaskan. Ya udah, atau ternyata pilihannya Hilda ya siap untuk lawan Assassin. dan Hilda. Bisa di XP, bisa di ROM juga bisa sih sebenarnya. Menurut gue kayak Hilda ROM tuh nggak kenapa-napa juga kok. Ya. Bedanya ya kalau Hilda ROM dia bisa rusuh dari level 1. Suyo Loi lagi. Soyoloi untuk second pick lawan Atau mau Hilda. Gatot dulu. Gatot ketemu Hilda sih sakit ya Gatot ya. Kita ekspektasikan Hildanya ini di XP lah ya. Iya. Kita ekspektasiin. Taruhlah deh ini di XP dulu loh. Misalkan Hilda XP, Gatot kaca tetap butuh sih menurut gua. Ya misalkan bukan Gatot pun ya nggak apa-apa, ambil frontline satu plus satunya lagi mungkin ya prioritas jungle-nya boleh. Kayak dia mau ngambil ya Suyo dulu mungkin karena dia nyaman, atau Chow. Chow-nya sayang nggak sih ini kalau nggak diambil? Oke. Suyo Gatot. Chow-nya nggak diambil sama sekali. Ini nggak di user Chow-nya kan di sana. Tahu gue terlalu main Chow deh. GPL mau menggunakan rata tersebut kan? Karena pressure Chow itu di level 1. Mungkin teman-teman yang gold lane, yang mid lane itu pernah ngerasa kena skill 1 Chow 3 kali. Pakai Hilda juga kan. Iya, di level 1 itu kayak bener-bener langsung sekarat loh. Kadang first blood. Capek banget. Curang. Makanya nggak kaget gue ngeliat Chow tiba-tiba first blood nih. Nggak kaget gue. Karena memang damage-nya sebesar itu level 1 ya. Maksudnya di awal banget nih. Tuh lihat Hilda tuh ada tanda di atas tuh apa tuh coba. Buff. Iya. Ada tanda buff. Lagi sering dipakai malah di buff. Udah sekarang GPL yang menggunakan yang jauh. Kan sayang makanya lu. Lihat win rate gede banget, 76%. Gedean win rate Chow dia daripada Chow DM6 daripada Chow gua. Oke, dan pada akhirnya Zuxin pun keluar di game yang kedua. Lawan Gatot Kaca dan Suyo ya. Ya, tapi Twisted juga ya. Mereka pun yang mungkin harus mereka milikin adalah finishing touch-nya, emang benar-benar finishing yang emang bisa memfinish semuanya gitu loh. Kemarin untungnya game pertama oke mereka menang, tapi 2 dan 3 mereka dihajar sama RRQ. Dan sekarang lagi dan lagi mereka menang di game yang pertama. Karena ganti konsep. Nah, game keduanya mereka bisa nggak ngabisin juga? Kayak perjalanan mulus lah ya harusnya. Iya. Moskovi diambil duluan loh. Itu kalau kemarin dia menang lawan RRQ, buset deh, tim pertama bang. Iya, tim pertama yang lolos di M6 berarti ya. Yang pertama yang udah liburan juga bang. Wah, tapi gua agak sedikit overthinking sama Moskov nih loh. Kenapa begitu? Di game sebelumnya mungkin iya karena Moskov punya range ya, mid lanernya juga belum Martis gitu kan. Kalau ini Cusin Chow. Ini mau pakai spell apa Moskov ya? Burif udah tetap kalau Ditabrak Hilda.
Ya mau gimana? Iya kan, maksudnya banyak inilah, banyak yang Ya harus Spiro Misari, dipikirin. Spiro Misari lagi mau nggak mau. Iya, jadi kayak rotasi tengah nih, Chow Hilda, Chow sama Chusin misalkan nih, datang ke Gold Lane, udah Moskopnya cuma bisa pasrah pak. Karena yang paling efektif mungkin yang bisa mendekati ya udah Chow aja gitu loh. Iya. Spiro Misari masuk ke Chow gas dengan Sunpo juga dia bakal santai terus-terusan maju gitu loh. Sementara Hilda maju, mundur lagi. Gue pikirin Chusin ya sih. Tapi itu lagi. Yang angkat itu kan range-nya kan gak jauh kan. Iya. Tapi ya mungkin nanti akan ngambil satu support, gak ada yang tahu kan. Dia ngambil satu support atau dia ngambil satu backup lagi yang punya sisi kuat kayak Tigreal tadi sebagai cancellation dari Chow-nya sebagai backup juga. Ben Granger karena belum ada gold lane juga sih dari NIP Flash-nya. Dan mungkin mereka bisa jadi Granger yang ada di area jungler dan fighter lagi nanti di area dari gold. Iya. Kiri kanan fighter sih galak ya, dia tabrak terus ya. Yap. Chow sendiri juga sebenarnya masih flex sih. Chow Hilda ini bisa tukeran. Job desk-nya bakal sama juga. Kecuali nanti match up XP lane-nya memang bukan hero yang jalan cepat. Kalau misalkan hero yang jalan-jalan terus kayaknya memang enakan lawan Chow sih. Biar Chow-nya bisa ngejar juga. Cecilion Ban. Ya, ini jaga-jaga ya. Seperti yang tadi sebelum mulai dari match udah gue bilang kayak high ground defender banget nih. Dari Twisted Man sampai pakai Cecil. Mid lane yang akan diambil oleh anak-anak. Your Oke, team ya is bisa. banning. Jaga-jaga assassin ya. Luyi udah kena, Zuxin hilang. Mungkin kalau ngeliat mid lane-nya dari Twisted Mind dia kalau dia pede sih silakan. Kalau dia pede pakai lagi aja Luinya nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya memang Masalahnya Luyi juga udah gimana ya? Udah disikat juga kan. mungkin pilihannya mereka ya satu Lui masih, kedua Aurora mungkin ya. Aurora juga bisa cancel tuh Aurora atau Vexana lah. Mau di repick nggak nih kira-kira? Luyi, ayo. Tergantung band terakhirnya nih. Light. Band ya. There are Your also team is Gak boleh shadows. makanya. Nggak Bandnya boleh. Lui tetap harus lost band. Selesai, hampir ya. Aurora Vexana sih kayaknya. Cancellation ya kan. Untuk lawan Chusin di Aura tengah juga yang nggak jelek-jelek banget juga. Iya, Hellstone Blaze-nya bisa ngimbangin lah untuk dari spam karena pindahannya. Yang penting kalau kena assassin siap-siap aja. Iya. Ya Vexana Aurora ya intinya kena assassin susah lah. Mid lane semuanya kayaknya kena assassin susah. Mid lane apa yang enak kena assassin? Kagura paling. Bisa gas balik soalnya atau bisa kabur. Tapi larinya nggak jauh kan? Itu dia. Your team is Aurora akhirnya kembali muncul sebagai ya durability juga dia, utility di arah mid lane-nya, bisa ngefollow nanti dari Gatot Kaca mungkin atau dia ngebuka bahkan dengan freeze-nya bisa banget di follow sama Moskov juga. Untuk defense by the way bagus juga. Yap, itu dia Aurora yang sudah diamankan dan 2 pick terakhir GPL yang sudah mengamankan juga ke arah dari Chow. Ini adalah satu hero yang emang dia suka banget, yang sering banget digunakan dari dulu. Dan 2 lagi Marksman, Full lane, Beatrix. jungle. Gue masih suka Joy sih sebenarnya kalau memang mau ya. Sekarang Joy lagi. Ya masih bisa maksudnya kalau memang mau. Tapi kalau fighter ada Alpha. Itu depan Fredrin cari satu damage yang Gua kuat banget di assassin akhir. sih. Assassin yang benar-benar bisa mendekati ke arah Aurora dengan Track the speed of the flash. your team is Yap, picking. itu dia. Kan Joy. Dia mau ngadu late game kah? Karena Nathan juga tipikal yang memang butuh item kan. Kalau ngomongin Trinity dari Moskov itu attack speed. Nah kalau dari Nathan juga sama sebenarnya. Peter of Even, Starlium, habis itu ya Holy Crystal. Baru gamenya dimulai. Yap, ini dia ya. Hero-hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim dan satu hero terakhirnya nih. Jungle ya? Jungle Shio. Berarti antara Gatot XP atau Gatot Romer. Karena frontline juga sih harusnya. Tiger lagi gua rasa kurang sih. Sulit di sini. Iya ini kayak Chow. Terus kayak Nathan Purify. Yap. Mungkin hero-hero kayak Chip. Mungkin Troll mau menggunakan chip lagi gitu. Blue ternyata. Oh, ternyata. Gatot Romer ya. Glue. Oke. Badan. Untuk match up sama Hilda. Ini sempat dipopulerkan di Indonesia juga kalau keinget dulu tuh inget Aran. Jadi kayak sering ngelawan Hilda dipakai glue aja nih biar ngedamage juga di awal kan lumayan sakit kan. Gak bisa kabur juga. Glue high loss biasanya juga match up yang oke banget buat Hilda. Tapi dengan glue last pick
efek sisinya sebenarnya nggak yang sekuat itu juga. Karena kalau ngomongin efek sisi yang kuat, lebih kuat Teris lah gue rasa daripada Glue. Kalau ngomongin sisi ya. Tapi ya ini dia match point untuk Twisted Mind. Satu langkah lagi, mereka bisa menyusul RRQ dan Fnatic Onyx di babak knockout. Yap. Dan NIP Flash, mereka seenggaknya harus menyamakan kedudukan dulu sekarang. Tapi ini bahaya tau. Kalau emang nanti glue-nya udah berubah dengan 12 glue lucunya ya, ditembak sama Nathan, entah itu dengan interference ataupun dari Super Season-nya, buset stacknya langsung full ini pak. Iya. Nathan salah satu hero yang bisa nge-burst Glue. Full banget itu udah stacknya langsung. Iya. So let's go to Lane of Down. Akankah Twisted Mind clean sweep? Tapi dikejar dulu 1 poin seenggaknya. Yap, ini dia teman-teman ya. Akan berakhir imbang kah? Atau mungkin bisa ditutup oleh Twisted Mind dengan 2-0 sekaligus. Iya. Ngomongin farming, keduanya sama-sama assassin ya. Match up-nya juga sama kayak tadi. Berarti ya masih aman lah. Untuk level 4-nya juga masih aman. Dan gak ada yang invade jungle juga. Yap, itu tadi. Alton Blast lah yang akan bisa mengimbangi ya. Untuk bisa clear ataupun mengatakan damage-nya. Bahkan tempatnya bermain GPL. Disinari teman sendiri bersama dengan satu. Ya, Little Wonder tadi ya. Lumayan ya. Bargain Hunter ternyata. Untuk Phoenix. Item yang lebih cepat pastinya nanti. Dan untuk join team fight lebih cepat juga. Tapi kok dari Sano masih dengan base common emblem ya pastinya. Dengan Master Assassin juga untuk menangin laning jauh. Mungkin nanti ketika sama-sama bertemu Joey sih kemungkinan besarnya nanti. Dari Sanonya. Dan gak ada perbedaan untuk emblem dari kedua jungle. Yep. Keduanya masih sama-sama aja dari game sebelumnya. Ini troll bakal segalak Sanji dengan Gatot Kacanya bang ini. Mungkin karena posisinya agak berbeda, lebih ke screening sih awalnya. Screen jadinya ya. Screening dulu. Yang penting cowoknya nggak kemana-mana aja. Bikin pick cowoknya jadi rugi. Dan itu Gatot Kaca tuh, kena cicil segitu. Pakai 1 kali regen. Nah, Kena cicil lagi, regennya nggak ada pulang. Kan? Lihat, kecicil pakai regen. Udah pasti kayak gitu. Jadi nggak, regennya tuh kayak delay terus jadinya. Nggak ready di kondisi-kondisi darurat. Tapi agak lama ya gerakan dari cowoknya ya. ini GPL masih banyak muter di situ aja, belum mau terlalu masuk dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Twisted Mind, tapi di tempat yang berbeda. Hoda, Lava Golem udah bisa dia sikat tadi. Padahal soalnya Purify loh. Gue pikir dari awal banget nih langsung mau disamperin sama GPL gitu kan. Karena dari tabrak tapi cepet banget lihat setup. Turtle dari Naibi. Yap, itu dia. Ada pergerakan di mana Hedas udah bersiap di area Turtle, tapi tempatnya berbeda. Diablo terlalu dalamkah untuk bisa ngebentengin rekan-rekannya? Ya. Setupnya beda ya dengan game sebelumnya. Di game sebelumnya sampai menit 3 kan Turtle baru akhirnya tumbang. Sekarang cepet banget lihat dari menit 2 muncul Turtle-nya. Langsung di setup kagak pakai lama. Tapi jawaban dari Hoda juga dia coba dapetin punishment tadi berarti ke arah Diablo. First blood ya lumayan lah. Tapi tetap ya, point kill menjadi kunci di awal. Mereka masih unggul dari sisi network walaupun poinnya masih ratusan. Sementara sekarang GPL dan juga Kelzi ada masuk di dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Twisted Mind. Hanya sekarang Hoda hadir untuk bisa memberikan kejutan. Lu ngapain di sini-sini lu? Diusir. Dimajuin bang. Digentak dikit loh. Dikit aja. Nah GPL ini yang gue bilang poke damage dari Hoda sebenarnya juga sakit. Dan kenapa gue bilang cowoknya harus agresif? Karena dari awal cowoknya ini punya power. Tapi ketika masuk mid game dia tuh powernya cuma di pick off. Yap, dan sekarang Hodanya hadir kembali. Avatar Guardian hampir tadi bisa mendapatkan karena satu play, namun ternyata untuk sekarang akan ditendang dan badar saya Hodanya berhasil The Way of Dragon berhasil mendapatkan karena Hoda dan point killnya masuk ke Phoenix. Wow itu dia lumayan banget sih. Datangnya Phoenix dapetin point kill ini ngeboosting lagi dari goldnya. Akan jadi lebih cepat. Ya, dan 2 wave minion. Iya makan 2 lane. Secepat mungkin kasih Phoenix dapetin 3 item awalnya. Ketika Phoenix sudah datang, ya mungkin gue bisa bilang impact dari Moskov di 3 item awal dan impact dari Nathan di 3 item awal. Gue lebih pegang Nathan. Dia masih bisa lebih bebas dan cara ngedeliver damage juga bakal lebih sakit. Kalau gesit ya gesitan Moskov. Karena kan kalau Nathan 1 kali pencet doang kan. Ya. Dari entropinya. Gak bisa kabur-kaburan terus. Itu Moskov ya memang. Makanya Moskov pun bisa kontrol dari laning kill. Oke. Sementara sekarang terlihat di area bawah Moskov sendirian. Phoenix pun akan hadir kembali di atas. Adem ayam, belum ada pergerakan begitu signifikan yang diperlihatkan oleh Glue. Ya perlahan ya, nggak gimana-gimana juga. Turtle kedua. Ini nih yang harusnya dari Twisted Mind dia nggak boleh ngelepas lagi kayak turtle pertama. Itu cepat banget dan nggak ada gangguan. Oke, dan Hadesnya hadir.
Hades siap untuk bisa mengatakan damage akan tidak ternyata karena akan balik lagi menuju ke arah Death Turtle-nya dan Hodanya dari bagian belakang. Wave Dragon langsung dikeluarkan begitu saja. Akankah mereka masih berhasil selamat untuk bisa mendapatkan karakter tersebut? Apa Guardian langsung dikeluarkan begitu saja. Dan speed-speednya tadi udah berhasil mendapatkan karakter Hades, tapi malah Hades yang mendapatkan kerugian begitu banyak dan JPL menjadi korban kedua. Ada 2 player menjadi korban di dalam pertempuran parusan. Iya ya, dengan Spear of Destruction dari Sano yang kena, langsung join juga, langsung hadir tanpa ada Hades. Turtle langsung di start juga oleh Twisted Mind. Hoda hadir siap untuk eksekusi. Oke, Diablo akan kamu masuk? Tidak, melihat saja dari kejauhan. Ya, chance-nya tadi untuk dapetinnya lebih kecil daripada chance dia ruginya kalau seandainya dia belum masuk. Dan lagi tempo dipegang oleh Twisted Mind. Lagi loh. Tapi bedanya sekarang ada Nathan sih dari NIP. Yap, Late game-nya mereka masih lumayan safe lah. Ada defendernya. nah, recall dulu dikit ya. Kayak kenal tadi recall. Tapi ya balik lagi dari Twisted Mind ya. Selama Sanonya nggak dia pepain nih, nggak ada percobaan ganking sama sekali ke arah Sano, kayaknya bakal berat sih nantinya. Apalagi ada anteng banget ya. iya nggak pernah digeng sama sekali. Mungkin Hidupnya tenang cuy. cowok susah ngegeng bang, Purify. Iya. Berarti kalau gitu semua moskop pakai Purify udah selesai. Berarti cowok udah nggak ada fungsinya lagi berarti udah. Kan cooldown The Wave Dragon lebih cepat daripada Purify. Seenggaknya di bait. Ada Joy juga. Yap. Tapi memang nggak ada sama sekali percobaan sih. Oke. Sementara widih. Keren loh. Iya. Udah ada tulisan-tulisan gitu di situ. Ada. Besok gue tulis IG Papulung di situ. Buset deh. Boleh Lung, biar main ada keren. Nah ini akhirnya match up-nya ketemu Lung. Joy versus Moskov. Oke. Dan Troll gagal untuk bisa diangkat. Udah bertemu dengan GPL perbedaan 4 level kayak gini. Waduh, kena damage boleh-boleh nih. Ya, dia nggak bisa yang ngepok-ngepok lagi. Dia udah cuman ngebuka vision. Kalau memang mau sekalinya maju tuh harus langsung komit. Dia gue cek terus tuh, gue liat panas tuh. Yep. Dari tempat yang lain coba lihat tuh di atas tuh. Ada pergerakan di mana sekarang Sanonya. Gagal kan untuk bisa didapatkan oleh Hades, sulit. Kurang damage-nya sih. Ya tadi kalau nggak pakai rhythmnya buat ngedamage kurang. Tapi kalau pakai rhythmnya buat ngedamage kena Spear of Mystery gagal. Ya serba salah sebenarnya. Potong jalan itu bisa jadi opsi juga. Karena lihat itu yang dilakukan oleh Diablo sekarang. Yep. Hoda gagal tadi mengatakan damage ya. Kehilangan dari posisi ada Hoda. Benar-benar menggila dengan sangat cepat sekarang. Nathan yang kembali melakukan 1 point kill. Ada Revelation yang memang sudah dibuka oleh Troll. Avatar of Guardian dikeluarkan. Defensive Avatar of Guardian. Tapi pick off yang manis lagi-lagi Hoda yang menjadi targetnya. Membuka lagi potensial Turtle untuk NIP Flash. Sementara ya Diablo-nya memang dia nggak join. Emang mau jagain aja nih ke arah Sanonya. Yes, itu dia free Turtle untuk NIP. Yep. Tempo yang cukup menurun tadi ya. Namun entah mengapa di tiap ada Turtle ada satu problematika dari masing-masing tim loh. Pasti ada ya. Adalah yang ke pick off duluan. Adalah tadi yang kalah team fight. Yep. Dan itu pasti jungle-nya. Udah tadi kebuka banget posisinya. Wave. Hampir. Four of Darkness tadi. Mau ngambil jungle ya tadi. Mau Yep. ngambil orange buff-nya. Oke. Ada GPL yang akan mendekati ke arah dari Hoda level 11. Sementara sekarang Hades sudah level 12 dan mereka sudah mulai berkumpul di area mid. Oke. Cukup aman juga. Visionnya sekarang dipegang oleh NIP. 2000 gold juga diunggulin sama mereka. Bisa banget nih. Mereka harus tetap press temponya. Tetap tekan terus. Jangan kasih space sama sekali untuk Twisted Mind. Karena ya itu dia, sekali dikasih space bukan susah. 1 item lagi untuk Sano. Tapi ya sama. Dari Phoenix juga sama. Apalagi goldnya buset bedanya 2000 ini. 2500 loh perbedaan goldnya. Phoenix tajir melintir dia. Ya karena tadi pas-pas banget juga ya Panik hadirnya dengan wave minion yang emang benar-benar dikasih ke dia terus-terusan. Dapat 2 poin kill juga, enak banget. Ya bener-bener gak ada kekurangannya ini untuk Nathan. Dan dia bargain hunter loh. Ya. Jadi jajan lebih murah. Nah, itu dia. Hades sudah punya 1. Shit, itu sakit parah loh Sano. Tinggal segitu HP-nya dan sekarang Kelzi mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Sano di tempat yang berbeda. Ada lagi 1 Frigid Glacier yang memang sudah dikeluarkan. Tapi mereka semua berhasil mundur dari NIP Flash. Belum ada korban, hanya Inner Turret aja nih yang menjadi korban karena bisa didapetin oleh NIP Flash juga. Ya masih dengan konsep yang sama dari Twisted Mind, defense terlebih dahulu. Mereka coba tahan game ini sampai masuk ke late game. Mereka coba bertahan di base mereka. Mencari misplay dari teman-teman NIP. Dan harusnya NIP Flash juga sadar nih. Nggak boleh nih ada misplay nih. Karena ya punishment dari Twisted Mind juga nggak main-main.
Yep. Dari game pertama pun dia sering unggul tempo tuh kadang nge-punish. Nah, sementara sekarang akan ada Lord. Kalau tadi di 3 turtle yang pertama mereka melakukan kesalahannya masing-masing. Di area dari Lord tidak boleh ada kesalahan. Dan sekarang trollnya sendirian di depan. Ada Sanjir di belakang, Ravenless sudah dibuka. Hades sisa 2 bar HP namun itu pada berbeda. Sano digas sendirian. Itu dia pilihan yang cukup baik. Mereka nggak mau kasih space ke sana untuk farming sama sekali. Mereka tetap mau counter objektif, tapi 3-2 adalah solusi terbaik. Bukan bawa GPL. Mereka bawa Phoenix-nya tadi bersama dengan Diablo. Itu dua-duanya ngasih damage boleh-boleh tuh. Nathan boleh, belum lagi power of Anas yang dimiliki oleh Hilda. Udahlah selesai itu Moskop. Selesai. Mau farming lagi, GPL udah ngebuka vision di depan. Lord yang pertama berhasil didapatkan. Harusnya sih masih ke defense ya, harusnya. Karena ya itu dia pasif dari Bastara, terus kayak Inatar juga masih ada nih di arah bawah dan di arah mid lane. Tapi ya jujur satu kali kesalahan mereka mungkin bisa terkena endgame. Phoenix, Nathan yang udah jadi Holy Crystal juga tadi. Yap. Soal 13, Holy Crystal udah jadi juga di tempat yang lain tuh. Sanji dinyanyiin. Tapi dengan Temporal Rain kita tahu ya akan sangat cepat sekali. Untuk Rhythm of Joy-nya nanti akan bisa keluarkan kembali namun Lord berhasil dilenyapkan. Ya kan harusnya tuh masih ke defense sih dari heal powernya juga. Perbedaan goldnya aja nih yang makin ngeri aja masuk di angka 6.000 gold. Angka yang bahaya sebetulnya. Dan poin kill dikit banget nih. Makanya dengan tempo kayak gini ya Moskov, Nathan itu enak-enak banget. Makanya tadi bandnya juga karena Sicilian dari NIP. Dia sadar kalau mereka tuh nggak bisa ngedobrak dari awal loh. Yep. Oke. Hades mencoba untuk bisa masuk kah? Ada tim Fambis tadi langsung dikeluarkan begitu saya di mana trollnya menjadi orang terdepan dan satu besar yang ada di bagian bawah udah berhasil dijapkan ke cukup cepat. Tapi ternyata troll langsung hilang seketika. Priji Glacier-nya connect tapi tidak pola damage lagi yang bisa menghantarkan beberapa poin kill ataupun damage yang begitu masif. Tapi Sano menjadi korban dan harusnya ini akan menjadi 1-1 untuk NIP Flash karena mereka hanya tinggal menunggu satu wave minion yang ada di bagian bawah. Tersisa Hoda sendirian dan mampukah Hoda untuk melakukan defense? Sepertinya enggak. Gak bakal bisa karena langsung dihentikan dan game 1-1. Seperti yang gue bilang tadi, dengan kondisi dari Twisted Mind setelah game pertama mereka terbaca. Oke, untuk best of 1 series mereka sangat-sangat powerful. Tapi untuk best of 3 di game kedua mereka akan terlihat gameplay apa nih yang ingin mereka mainkan. Dan NIP Flash sadar adu scaling adalah solusinya. Makanya tadi Nathan juga yang diamankan 2 kali menggunakan Joy. Dan game kedua tadi lebih maksimal juga. Targeting ke arah Sano menjadi solusi. So game ketiga bakal terjadi. Ya ini dia teman-teman ya. 2 game sudah berjalan. Skor berimbang 1-1. Dan menyisakan 1 round yang terakhir. Di game yang kedua perjalanan begitu mulus. Diperlihatkan oleh NIP Flash ya. Yap. Ini lancar banget perjalanan. Ya gerudukan sedikit lah tadi. Iyalah ada lah ya. Ada tanjakan dikit, ada polisi tidur lalu dikit. Tapi aman kawan-kawan. 1-1 NIP Flash mereka tahu nih dengan konsep yang mirip sebetulnya. Gold lane-nya sama-sama farming. Jadi ya mereka bisa adu late game nanti. In case kalau memang NIP tadi kondisinya ditukar, NIP yang lagi under. Ya dia bisa tetap defense, ada Nathan. Ada Nathan gitu loh. Oke. Pemilihan hero yang memang berbeda lagi tadi dari game yang pertama dan mengakibatkan ya udah ini dia. Game yang kedua menjadi milik dari NIP Flash ya. Chow di game yang pertama kena ban. Yap. Di game yang kedua mereka ambil. Selamat jadinya. Makanya mungkin udah harus dipikirin juga sih soal cowoknya loh. Ya memang di awal dari pressure dari cowoknya juga ya nggak gimana-gimana. Karena kan banyak slownya tadi cowoknya. match up-nya juga tadi sama Gatot Kaca soalnya loh di awalnya. Jadi dia nggak bisa yang bener-bener dari level 1 nih masuk jungle gitu nggak bisa. Tapi di turtle pertama itu udah kelihatan. Zoningnya bikin dari Hoda nggak bisa dateng, nggak bisa join ke turtle dan setup yang cepet. Sambil kita lihat kawan-kawan untuk item build dan emblemnya. Mungkin kalau dari jungle sama persis ya. Dari emblemnya nggak ada perbedaan sama sekali. Tapi kalau lihat dari itemnya, Nathan yang wow ini 4 item yang sangat-sangat cepat sih. Udah menuju ke item ke terakhir ya. Di menit 11 hampir menit 12. Dimana memang Sanonya baru jadi Trinity. Baru banget jadi Trinity. Dan di posisi mid lane juga ini perbedaannya adalah utility versus utility. Tapi yang pasti kena itu masih ada di Kultizi. Sementara kalau dari Kelvin itu nggak gampang kena lah. Maksudnya efek freeze-nya ini lebih ke follow up.
Atau ya benar-benar harus dibuka. Nggak ada targeting skill yang paling gampang nih dari Ya. Twisted Mind. EOG gampang kena. Qfin juga skill Aurora gak gampang kena. Jadi nggak ada stun pasti. Ini point kill juga ya. Point kill kan banyak banget di game yang kedua ini ya. Tapi dari tadi ya, untuk dari masing objektif ini rubuh satu persatu. Dan emblemnya nih, apa yang udah dibawa? Nah, dari Moskov oke. Sama, tidak berubah. Basic Command Emblem di dasarnya. Dan ya itu mungkin dari Phoenix Bargain Hunter nih. Ada diskon yang lebih murah untuk item yang akan dibeli juga. Kedua jungle sama persis emblemnya. Mungkin perbedaannya ada dari mid lane-nya aja nih. Basic Command Emblem untuk Chusin ya. Lebih ke Basic Command Emblem sih memang untuk sekarang. Dan juga Brave Smite. Nah mungkin kayak banyak dari kalian yang bertanya nih. Kenapa mid laner sekarang suka pakai Brave Smite? Gak semua tapi beberapa. Karena di tengah ini adalah jalur pertempuran yang paling sering terjadi di awal. Nah, jadi kayak pemikiran untuk mid lane sekarang tuh gimana caranya selamat dulu. Ya. Gimana caranya dia tuh nggak pulang terus gitu kan. Karena ketika dia recall, gerakan langsung kalah. Vision langsung hilang. Ya. Jadi kayak benar-benar sebisa mungkin kalau bisa jangan sampai recall lah. Dan MVP nih jatuh dengan siapa? Phoenix kah? Phoenix nggak sih? Nanti. Oh nanti ya? Heeh. Nanti ya. Kalau misalkan dari statsnya sih ya, dengan gold yang diunggulin, damage yang di deliver, gue lihat Phoenix yang Phoenix ya? kemungkinan ya, Iya. kemungkinan jadi ya. Kalau dari sini nih, dari sini kita menerawang. Iya dari damage-nya terlalu gede itu buset 36.000. Tapi ya Hades juga nggak kalah bagus sih sebenarnya. Dan kondisinya sekarang nggak ada petarat sama sekali. Twisted Mind. Nah, ini nih. Ada perbedaan nih di sini. Tapi ini konsep yang menurut gua harusnya terjadi dari Coba. game pertama tahu. Coba lihat antara Gatot dan juga Glue. Ini yang ungunya nih nggak boleh segitu tuh. Kurang. Ungunya harus gede. Ngepok-ngepok terus gitu ya. Iya, karena harus dia yang ngebadanin kan. Iya. Tapi malah Aurora coba lihat. Menerima damage sebanyak itu. Iya Aurora. Yang putihnya. Iya. Sorry gue sampai salah. Ini damage dilihat sedikit. Oke benar. Ngedamage. Sampai salah ngelihat warna nih gue. Makanya nih. tapi tetep ya. Aurora kebanyakan juga nerima itu di bawah. Itu dia kena burst. Tabrak dia. Dia kena burst tau gua tadi. Sama ya ini nih yang ngeburst. Karena Phoenix tadi ketika item ketiganya udah jadi, dia pede untuk entropi ke depan. Kan tadi menit pertama ya. Menit berapa sih dia tadi yang dapatkan poin kill yang pertamanya? Dia Menit 3 ya? sekitar menit 4-an. Menit 4 ya? 4-an ya. Karena dia datang ke tengah untuk ke follow up doang tuh. Enak kan? Follow up dapat kill, terus dia nge-clear tengahnya juga. Clear tengahnya dapat poin kill, balik lagi Ke dapat bawah. wave minion lagi. Itu langsung jadi 2 item. Wah, Cepet banget sih parah. langsung teriak itu cair. Cair, bisa. Tapi ya GPM-nya tinggi banget memang 900 kayak yang gue bilang tadi, match up dari gold lane-nya aja ketika gold dari Phoenix-nya 7.000, gold dari sana baru 5.000, bedanya 2.000 kan gua udah 2400 bilang. tadi ya bedanya. Iya nih, momen ketika datang Phoenix menit 3 berarti. Menit 3 dia setelah turtle, pas banget setelah turtle dia datang langsung ke tengah. Benar-benar nggak mau sampai ada wave minion yang rugi juga, terus dapat point kill lagi enaknya. Bukan hanya sekali, 2 kali. Pokoknya ketika Phoenix datang ke tengah, disitulah langsung GPL-nya langsung paksa. Dan lagi-lagi Hoda yang kena dari Dwarf Dragon-nya. Ya tadi, dari menit ke 8 bisa dibilang perbedaan gold dari kedua marksman ini udah nggak imbang. Perbedaan goldnya tuh udah bener-bener kerasa beda. Nah itu yang gue bilang tadi, ketika goldnya udah beda, Nathan ataupun Moskov yang lebih tajir, itu bakal siap untuk team fight duluan. Yap.